Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah di kesempatan yang baik ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting bersama Pak Dedi dan kawan-kawan dari Mekar Tekno, dan alhamdulillah ini sudah hadir sebagian besar peserta ini alumnus dari workshop yang kemarin hari Rabu, dan ada juga dari perwakilan dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ini sudah nasional berarti ini, alhamdulillah. Sholawat dan salam mari kita panjatkan, kita haturkan kehadiran beliau Rasulullah SAW. Alhamdulillah, semoga pagi hari ini dengan wasilah Zoom meeting ini kita bisa mengupgrade pengetahuan kita bisa menambah wawasan kita dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Alhamdulillah ini sudah dipilihkan topik pada hari ini mengenai penanganan limbah, khususnya limbah plastik dijadikan media tanam, dan kemungkinan nanti ada beberapa materi lanjutan yang mana ini juga masih bertema tentang penanganan limbah. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Farhan. Saya pada kesempatan ini akan memoderatori pertemuan kita kali ini, dan kami dari Mekar Tekno sudah hadir juga ownernya Mekar Tekno sekaligus formulator kita, Pak Dedi Fahrudin. Selamat siang Pak Dedi. Dan ada juga Pak Ari, co-founder dari Mekar Tekno, sudah hadir juga. Selamat siang Pak Ari. Dan selamat datang, selamat siang juga. Salam sejahtera kami sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan untuk memulai acara ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai acara ini, Pak Ari, kami mohon untuk memberikan sambutan sebagai co-founder dari Mekar Tekno. Kami persilakan waktunya, Pak Ari, monggo. Oke, untuk Mas Farhan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, meskipun melalui Zoom meeting, bahwa kita akan bisa berdiskusi dan berinteraksi dengan baik dan menemukan dan mendapatkan satu manfaat bersama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita panjatkan dan kita haturkan sholawat dan salam kita kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang kita semua semoga mendapatkan syafaat di akhir nanti. Allahumma amin. Pada yang terhormat teman-teman dari Mekar Tekno, juga kepada para peserta yang pada pagi hari ini menjelang siang masih bisa hadir berpartisipasi dalam kegiatan Zoom meeting ini untuk tema pengelolaan limbah plastik. Jadi sebenarnya dari kami memang sudah pada tahapan yang memang di beberapa waktu yang lampau berusaha berfokus kepada apa yang sekarang menjadi problem-problem yang ada di pemerintah kita atau problem-problem yang kita hadapi sekarang ini. Jadi
ketika secara khusus ketika kita berbicara mengenai salah satu problem yaitu sampah di sini terutama adalah sampah plastik, memang hampir di setiap sendi kehidupan kita semua kan menggunakan plastik, bahkan ketika berbelanja dan sebagainya menggunakan plastik. Artinya bahwa kebutuhan ini yang menjadi satu kebutuhan primer yang ternyata ini pun berdampak yang signifikan di kita secara sosial maupun secara kesehatan begitu, sehingga bahwa ketika sampah sudah harus setelah dipakai kan sudah masuk menjadi harus masuk pada tahap proses daur ulang, di mana nanti di daur ulang ini pun masih terjadi beberapa hal yang tidak bisa kemudian diselesaikan secara instan, karena proses hanya kalau sampah plastik itu dibiarkan terurainya juga dalam waktu yang sangat lama gitu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa studi bahwa di Jawa saja itu hampir 8 juta plastik itu tidak bisa terdaur ulang, bahkan masuk ke sungai sampai ke laut. Nah, ini kan menjadi problem secara nasional juga. Nah, di kita pada saat ini pun hampir sekitar 90% itu kan masuk ke TPA, ya, tempat pembuangan akhir di situ. Dan yang lainnya itu masih masuk dalam bahkan ada yang di TPS maupun sampai yang di bank sampah dan sebagainya. Nah, ini menjadi problem ketika bagaimana kemudian sampah plastik ini menjadi satu problem yang serius bagi kita semua. Nah, maka dari beberapa hal ini kemudian menjadikan kami di Mekar Tekno itu berupaya setidaknya berperan di dalam suatu hal mengenai masuk dalam proses daur ulang untuk sampah plastik. Tidak hanya mendaur ulang, tetapi juga memanfaatkan sampah plastik itu sehingga kemudian bisa berguna bagi kita semua. Jadi di dalam penyelenggaraan kegiatan ini, harapan kami apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, setidaknya bisa kemudian menjadi inspirasi dan bisa menjadi inovasi-inovasi baru bagi masyarakat luas, sehingga kemudian bisa bermanfaat kepada semua orang begitu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat di dalam diskusi-diskusi dalam pertemuan Zoom meeting ini. Bila ada kekurangan, kami dari Mekar Tekno juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Untuk acara kita pada siang hari ini nanti kita ada beberapa sesi untuk kita khususkan untuk dialog ya. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan khusus untuk pemateri kita Pak Didi Kangudin. Nanti ada beberapa materi terkait dengan penanganan limbah ini khususnya plastik. Itu nanti akan diambilkan oleh Pak Didi. Adapun ini sebenarnya kemarin kita sudah mengadakan workshop di Jogja kemarin pada tanggal 16, tepatnya di Taman Budaya Yogyakarta. Ini mungkin mengikuti acara kemarin, ini dari Mekar Tekno mengadakan secara online. Ini untuk mengakomodir ya teman-teman yang tidak bisa hadir. Kemudian juga ada beberapa
review atau tambahan atas materi yang kita sampaikan di PBY kemarin itu. Baik. Materinya, dan kemudian bila mana ada pertanyaan nanti kita setelah materi dari Pak Dedi nanti baru kita berikan kesempatan. Untuk Pak Dedi, apa sudah siap dengan materinya? Bila sudah siap, kita silakan waktunya. Ji, matur Dedi, iya monggo. Ini Pak Dedi, owner dari Mekar Tekno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa haula wala quwata illa billah. Terima kasih Pak dari rekan Mekar, Pak Dr. Ari. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di Mekar, dan juga saya izin saya ada khusus kangen saya sama saudara saya ini Dr. Wisnu dari Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Mas dan para saudara-saudara. Alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan kesehatan selalu dilimpahkan pada kita semua, untuk rekan-rekan yang terutama di sini, diparingi kemudahan, paringi iman, dan kita semangat untuk memperbaiki ekosistem kita, dan itu akan berdampak pada kehidupan kita di keluarga ataupun di lingkungan kecil kita. Saya sebelumnya mohon izin, kalau pada hari Rabu kemarin itu saya tidak bisa hadir di acara di Taman Budaya Jogja sebagai narasumber, tapi dari Mekar ini tidak kehabisan tidak kehabisan mentor. Jadi kami ada mentoring untuk semua materi, terutama dalam pengolahan limbah baik itu organik ataupun anorganik. Pada hari ini kita sedikit mengulas yang hari Rabu kemarin. Mungkin kalau ada yang rekan-rekan yang hadir pada hari Rabu kemarin itu ada yang belum paham, sekalian dipahamkan. Kemudian nanti yang belum itu bisa nanti ditanyakan. Kemudian saya juga matur nuwun juga ini mumpuni dan juga rekan-rekan yang lain ini, alhamdulillah hari ini kita akan mencoba apa yang sudah kita lakukan, bagaimana kita mengolah khususnya limbah rumah tangga dalam wujud plastik nih. Dalam hal ini seperti plastik resek, kemudian plastik bekas pembungkus mie instan dan sebagainya, yang kemudian ini kita jadikan sebagai media tanam. Jadi kita kerucutkan untuk pagi hari ini itu adalah media tanam plastik, judulnya sebagai media tanam. Nah, media plastik di rumah tangga itu di penelitian di Mekar, dalam satu somah atau satu rumah tangga yang kami teliti secara lokal di sini, itu rata-rata 1 bulan kita buat rata-ratanya itu 1 sampai 1,5 kilo wujud plastik bersih ibaratnya itu. Jadi plastik yang sudah dibersihkan sekitar itu 1/4 sampai 1,5 kilo. Nah, ini tentunya akan menjadi masalah yang mendasar kalau setiap rumah tangga itu membuang plastik, kemudian sampai di TPA dibakar, karena ini akan menimbulkan pencemaran atau polusi. Nah, kami di sini mempunyai tujuan di Mekar ini mengajak warga masyarakat, pertama, bagaimana memanfaatkan limbah, atau katakanlah gini, setiap rumah tangga itu limbahnya jangan sampai keluar rumah. Baik itu limbah organiknya,
kalau limbah organik sudah kami kami lakukan di bidang peternakan dan sebagainya yang bisa dilihat di YouTube lain, di nanti bisa di-share sama Pak Farhan. Kemudian untuk limbah plastik itu bagaimana kita menangani tidak keluar dari rumah. Nah, ini tujuannya untuk tidak hanya membantu pemerintah dalam penanganan limbah, tetapi juga sebenarnya untuk kesehatan kita sendiri. Jadi kalau kita umpamanya membuang limbah-limbah itu tidak hanya menyebabkan karena kalau kita lihat di sungai kan dibuang di sungai, diselokan dan sebagainya. Ini akan merusak ekosistem. Nah, saya masih ingat tahun 2015 itu Indonesia dituduh sebagai pembuang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Itu tahun 2015. Ini suatu hal yang prestasi tanda petik memalukan ya kan gitu nih. Nah, hal yang kayak gini yang perlu kita kita ubah supaya nanti kita menjadi kedua terbesar di dunia dalam hal yang baik, tidak seperti itu. Ini tujuan kita, sehingga gangguan kesehatan terutama ke kita itu bisa kita antisipasi sedini mungkin. Nah, oke, kita masuk ke materi yang kemarin. Jadi dalam mengolah limbah plastik ini itu kita masih membatasi, karena ini untuk rumah tangga nih, kita membatasi belum sampai ke Pampers, karena kalau Pampers sendiri. Jadi kalau dulu materi Pampers itu sendiri, penanganannya Pampers bagaimana, tapi tujuannya adalah plastik itu kita rubah menjadi mikroplastik. Kalau secara alamiah itu sekitar 10-20 tahun ya untuk jadi mikroplastik. Dengan pola kita itu akan memperpendek. Nah, memperpendek menjadi mikroplastiknya atau menjadi partikel yang lebih kecil. Oke, yang kita siapkan tidak ada kimia di sini. Kita memanfaatkan bahan yang murah, tetapi efektif di sini, sehingga bisa untuk semua ibu-ibu rumah tangga itu melakukan kegiatan ini dan simple. Tetapi simple ini, yang sederhana ini, itu hasilnya sangat signifikan. Yang pertama, alat yang kita siapkan itu adalah selain limbah plastik nih. Jadi limbah plastik itu kan ada dua ya, ada plastik kresek yang hitam, ada yang putih dan sebagainya seperti ini. Kalau yang hitam itu dari daur ulang itu sudah beberapa kali, ini menyebabkan masalah ini seperti ini. Ini plastik-plastik seperti ini yang paling banyak di rumah tangga. Kemudian karena kita melihara kucing, kemudian ini akan banyak kantong-kantong bekas karung kucing dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita hari ini akan kita ulas di situ. Kemudian ada, nah ini agak tebal dikit plasticknya seperti ini semuanya bisa dipakai. Ini sebagai raw materialnya. Kemudian kita siapkan kapur gamping, kalau bahasa Jawanya gamping mentah atau kapur yang belum dimasak. Kalau di tobong-tobong itu banyak, atau kalau di marketplace juga banyak. Jadi gamping. Kemudian yang ketiga es batu. Terus yang terakhir itu cairan nutrisi. Jadi cairan nutrisi yang kami pakai seperti ini. Nah, saya akan ulas sedikit kenapa memakai kapur. Jadi limbah plastik itu dicuci dengan air, lebih bagus air mengalir. Kemudian dimasukkan ke gamping-gamping itu kan
panas nih. Pada saat dia kena air itu akan timbul panas sekali. Nah, plastik itu dimasukkan ke gamping yang panas tadi itu. Gamping wungkul kalau dari terima kasih Pak Imo. Nah, dimasukkan ke situ ada tujuan. Yang pertama, mencegah bakteri. Jadi mematikan bakteri atau mematikan karena itu panasnya panas sekali nih. Ini supaya kita karena ini barang-barang kotor. Kemudian setelah direndam di situ selama 10 menit, penyian pakai patokan 10 menit Bapak Ibu. Kemudian kita siapkan, jadi ada 3 ember di situ. Ada ember yang isi gamping, kemudian ada ember yang isi air es, kemudian ada ember yang nanti dicampuri air nutrisi. Dari posisi direndam dengan gamping tadi 10 menit, kemudian diangkat, dimasukkan ke air es. Jadi suhu yang panas tadi dimasukkan langsung ke suhu dingin. Pertama tujuannya ada lapisan polimer di sana. Nah, ini akan terjadi retakan ya di situ. Nah, kemudian setelah masuk di sana 10 menit, diperas, masukkan ke cairan nutrisi. Karena kalau plastik aja sebagai media tanam, nutrisinya dari mana? Itu perlu ada cairan nutrisi. Masukkan ke cairan nutrisi selama sekitar 10 menit. Nah, bisa tolong Mbak Maida itu tanaman yang sudah ditanam. Nah, setelah diberi cairan nutrisi ini, baru bisa dipakai sebagai media tanam dengan cara bagaimana? Bisa dilembarkan, bisa dibentuk bulat, bisa dibentuk macam-macam. Bisa di kotak gini atau bisa dikecilkan kayak gini. Ini raw materialnya. Kemudian plastik yang lebih kuat atau lebih tebal seperti plastik kucing, plastik pakan seperti itu bisa dibuat sebagai potnya. Ini raw material yang kemarin dilatihkan di Taman Budaya Jogja. Namun tentunya kriteria itu tidak hanya itu aja. Jadi ada kriteria lain, dalam hal ini kriteria di luar materialnya. Pertama, yang mengerjakan. Ini penting karena ini safety-nya ya. Usahakan Bapak Ibu itu jangan pakai tangan terbuka. Jadi pakai kaos tangan karet. 1. Kemudian yang kedua, karena ini kotor ya, jadi pakai kaos tangan. Kemudian kedua pakai masker. Kenapa? Karena ada uap dari gamping tadi itu akan mempengaruhi pernafasan. Kemudian yang ketiga itu seperti chef itu, rambut itu kita tutup ya. Kalau untuk putri itu di situ sehingga tidak terkontaminasi macam-macam. Kemudian bagaimana pelaksanaan daripada pembuatan metamplas ini? Seyoganya pembuatan metamplas ini dilakukan di tempat terbuka. Jadi jangan di dalam ruangan. Kemudian ada alat untuk mengaduk, itu penyenan memakai kayu aja, jadi tidak dari besi atau apa. Ini peralatan-peralatan yang baku yang harus Bapak Ibu pakai sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan itu safety kita itu perlu kita perhitungkan. Jadi ini tambahan dari materi kemarin. Yang kemarin itu hanya raw material aja dan cara pembuatannya saya menambahi tentang SDM-nya atau yang mengerjakannya untuk lebih berhati-hati di situ. Bapak Ibu yang saya hormati,
yang tadi saya maksud apa namanya kantong bekas kucing atau kantong yang buat wadah agak tebal ya, pokoknya yang agak tebal. Ini kami ada sedikit contoh, sudah ada gambarnya. Kalau contoh langsung seperti ini. Ini dibuat kotak di sini. Ini kemudian apa? Kita tanam. Kalau ini kita pakai aglonema nih, aglonema di sini. Ini sampai 6 bulan dia tidak ada masalah, penyian tidak perlu ngasih nutrisi lagi. Nah, akar ini akan banyak, kemudian akar ini akan merusak daripada plastik seperti ini. Ini kan masuk ini. Nah, dia nanti akan pecah menjadi mikroplastik dalam tempo sekitar 3-4 tahun. Ada yang 2 tahun sudah pecah. Sudah nyerpih ya, jadi serpian-serpian kecil. Nah, dia nanti akan merusak, akar-akar ini akan merusak plastik itu, sehingga plastik itu akan jadi serpian-serpian kayak gini nih. Serpian kecil-kecil kayak gini. Nah, ini akar masuk di plastik, dia merusak plastik. Jadi kita memanfaatkan alam dalam penanganannya mengatasi limbah ini. Dan kemudian perlu nggak kita memberi nutrisi lagi? Nggak perlu. Sampai 6 bulan nggak perlu ini. Ini taruh di luar, nggak usah pakai nutrisi lagi, sudah bisa dia akan tumbuh dengan baik. Jadi prinsipnya tanaman itu tumbuh dengan baik sebagai media tanpa ada media tanah. Kemudian plastik akan bisa diatasi. Ini plastik ini bekas kucing kita bisa pakai untuk potting di sini. Samping ini kemudian kita jadikan sebagai pot di sini. Kemudian tanaman ini plastik-plastik masuk untuk dijadikan media tanam di sini. Ini prinsip kerja yang kemarin kita berikan pada saat pelatihan di Taman Budaya Jogja. Tapi mungkin Bapak Ibu akan berpikir apakah hanya seperti ini aja? Enggak, Bu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat atau menjadikan plastik ini sekaligus penjaringan membuat pupuk. Bisa digister. Jadi kami kemarin memberitahu tentang digister nih. Jadi membuat pupuk sekaligus dalam digister itu atau di dalam wadah itu menjadi media tanam sekaligus. Saya akan memperlihatkan tidak foto, tapi kami akan langsung melihat di lokasinya ini. Saya mau izin dulu ya. Kita lihatkan di lokasi mana. Saya sambil jalan ke lokasinya.
ini digeser kita. Jadi Mbak Maida, nah ini Mbak Maida. Nah, dilihatkan tabung atas, Mbak. Nah, tabung atas ini adalah tempat limbah rumah tangga organik, ya. Limbah rumah tangga organik dimasukkan ke tabung ini. Kemudian ada apa namanya? Ada sedikit perlakuan di situ. Kemudian dari tabung ini dalam tempo 6 hari, Mbak Maida yang bawah, Mbak Maida. Nah, ini tabung ini isinya pupuk cair. Ini dalam 1 minggu itu dibuka keran ini. Ini dibuka, keran ini akan menghasilkan POC. Nah, POC ini bisa dikembalikan untuk tanaman ini. Jadi di samping daripada tabung tengah, tabungnya tengah, Mbak. Nah, ini isinya plastik. Nah, ini isinya plastik. Ini isinya plastik, tetapi tidak terkena langsung ke tabung tengah. Ini isinya plastik. Nah, plastik ini sebagai media tanam daripada tanaman ini. Ini kita pakai bunga kertas, ya. Ini. Coba diperlihatkan utuh, Mbak. Coba ini tanamannya di sini. Nah, ini tanaman di sini. Kemudian ini pupuk cairnya, ini tanamannya ditanam di sini. Nah, ini tumbuh dengan baik. Nah, inilah kami yang pertama menjadikan satu bagaimana kita mengolah limbah sekaligus untuk tanam. Tetapi di sini tidak ada apa namanya? Tidak ada pemanasan, ya, tidak ada sistem pemanasan dalam pembuatan pupuk cairnya ini. Jadi ini dalam 1 minggu ini sudah bisa dibuka cairannya, Mbak. Cairannya bisa dibuka, Mbak. Kerannya dibuka, coba. Nah, ini pupuk cair. Kalau mau disimpan lama, dibuat dorman, ya tinggal nambahi aja apa namanya untuk dia bisa disimpan lama kemudian dijual. Nah, jadi tabung ini yang dulunya di atas itu adalah tabung yang berisi bahan organik limbah rumah tangga, ada nasi, ada sayur dan sebagainya, masukkan ke dalam tabung kemudian ditutup. Dia tidak akan keluar apa namanya ulat, ya, karena posisinya anaerob. Dia tidak akan keluar ulat di situ, ditutup rapat di sini sehingga tidak ada bau di sini. Kemudian ada filtrasi di sini di bawah tadi, tabung yang paling bawah tadi ada filtrasi. Ini limbahnya, seperti ini limbahnya. Kemudian dia nanti ada filtrasi di sini. Dalam 1 minggu dia sudah jadi pupuk cair. Nah, monggo mau dipakai sendiri atau dijual, monggo. Seperti itu. Ini untuk apa namanya? Untuk pembuatan POC sekaligus sebagai media tanam. Nah, berapa isi tabung isi tabung luar? Berapa isi tabung luar yang untuk apa namanya sebagai media tanam? Tabung luar di sini itu isinya hampir 12 sampai 13 kilo plastik yang dibentuk kecil, gini. Ini. Nah, nutrisinya sampai dia besar sampai kapanpun selama tabung besar masih berisi limbah, itu dia tidak perlu dipupuk lagi.
Sampai kapanpun tidak perlu dipupuk. Jadi dia memupuk sendiri karena ada model tertentu di dalam yang nanti itu dia akan keluar sebagai nutrisi untuk tanaman ini. Ini penjelasan kami singkat tentang Digister terbaru yang saat ini memang belum ada ya. Jadi ini dari Mekar Tekno kami keluarkan satu rangkaian yang dia juga bisa untuk ditaruh di dapur, tidak berbahaya, tidak mengeluarkan bau, tidak mengeluarkan set ya, atau tidak mengeluarkan ulat. Oke, kemudian bagaimana penanaman yang plastik? Kalau sekarang 1 bulan itu 1/4 kilo sampai 1,5 kilo, kemudian plastik bisa tidak keluar rumah dalam 1 tahun? Bisa, dengan satu model. Setelah ini kita ada lagi model lain yaitu vertikal daripada metode penanamannya. Mbak Maida bisa ke belakang untuk lihat itu, Mbak. Ini untuk vertikal. Ini sampah segini ini lebih dari 10 kilo. Jadi berapa bulan kalau sebulan itu seperti itu? Kita tinggal numpuk, tentunya dengan persyaratan yang di awal tadi. Ke bawah lagi, Mbak, biar dilihat tanaman yang bawah, Mbak. Ke bawah lagi, Mbak Maida. Ke bawah lagi. Nah, seperti ini kalau kita yang sederhana. Kemudian kalau pengen yang lebih cantik lagi ya bisa, karena ini kita menekankan di fungsi ya. Ini menekankan di fungsi. Kalau yang menekankan di ada estetikanya itu tinggal dikasih kawat. Mbak, yang dikasih kawat, Mbak. Mbak Maida yang dikawat itu, Mbak. Maida, ini ke kebun belakang, Bapak Ibu. Nggak dapat sinyal tuh, terlalu jauh. Oh iya, sinyalnya. Nah, ini yang dikawat. Kalau ini mode kawat, isinya plastik semua. Kita memakai pakai suruh nih. Nah, seperti ini. Ini satu contoh. Masih ada contoh-contoh yang lain. Kalau ini tingginya 1 meter, kondisi plastik di sini bisa lebih dari, kalau ini sekitar 10 kilo lebih kalau ini. Nah, ini yang kami akan. Masih ada, ini untuk pagar. Ya. Jadi kalau kita buat pagar dengan metode plastik kayak gini, itu juga bisa dilakukan. Tentunya kalau pagar tanamannya bukan tanaman keras. Tetapi hancurnya plastik menjadi mikroplastik lebih lama. Tapi kalau tanaman keras, hancurnya plastik itu akan lebih cepat. Contohnya ficus, kayak gitu itu. Kelompok ficus, dia akan hancurnya lebih cepat untuk jadi mikroplastik. Nah, setiap waktu ini bisa dimasukkan, disesel ya kalau Jawa itu ya. Itu tinggal gitu. Ini satu contoh penanganan limbah rumah tangga dengan cara yang mudah bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah dan tidak butuh waktu yang banyak dan tidak butuh peralatan yang banyak. Pak Farhan. Iya, baik Pak Didi. Mungkin itu dulu supaya kita bisa lebih banyak interaksi tanya jawab ya. Nggih, Pak Didi. Mungkin Bapak Ibu itu dulu penjelasan singkat kami karena memang waktunya. Jadi saya sengaja mempercepat
mungkin kita bisa memanfaatkan di tanya jawab sampai Bapak Ibu paham dan bagaimana kita menangani ini bisa kita lakukan untuk setiap rumah tangga. Mobilnya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami persilahkan waktunya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin step-step langkah pembuatan media tanam ini mungkin belum jelas. Monggo dipersilakan waktunya. Silakan. Saat ini ada 20 peserta. Kami sapa sekalian, nggih. Ada Ibu Aisyah, ada Pak Ananta, ada Ibu Andriani, Ibu Daryatun, Pak Dr. Wisnu, Ibu Dr. Pune, Ibu Firda, Ibu Indrianingsih, Bapak Jayadi, Bapak Kresna, Ibu Kuswanti, ada Pak Muhammad Rusdi, ada Ibu Nurul, Ibu Puryanti, dan Ibu Yuniarti. Kami persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya. Santai saja. Jadi ini setidaknya ada 3 tahapan, Pak Dedi, tadi kalau boleh kita simak. Untuk membuat plastik menjadi media tanam, ada proses pertama pencucian, kemudian yang kedua perendaman di air kapur atau gamping selama 10 menit, lalu dimasukkan ke air es. Nah, setelah dari air es 10 menit juga baru kita masukkan ke air yang berisi nutrisi dari Mekar Tekno. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang kurang jelas di step ini? Ya, rasanya sudah jelas semua. Kemudian untuk aplikasinya, Itu Bu Aisyah itu resen itu. Ibu Aisyah, monggo Ibu Aisyah. Lewat suara saja, Bu. Lewat suara saja bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini saya tertarik yang tentang media tanpa tanah, tapi dengan media plastik yang sudah diolah ya. Contohnya aglonema itu nanti sampai 6 bulan tidak perlu lagi diberi nutrisi. Nah, bila kita sudah menjangkau ke 6 bulan tersebut, lalu kira-kira apa tindakan lanjutnya? Apakah kita semprot dengan nutrisi lagi atau plastiknya itu diganti lagi dengan plastik baru yang sudah dinutrisi? Itu aja pertanyaan saya dulu. Langsung saya jawab, ya. Baik, silakan Pak Ridi langsung. Terima kasih Bu Aisyah. Jadi 6 bulan tanpa nutrisi itu didigister ya. Kalau didigister bisa lama, tapi kalau di sampah plastik yang tadi di aglonema ataupun di antorium itu penyan tidak perlu ganti plastik, tapi tinggal disemprot dengan nutrisi yang tadi untuk rendam tadi. Jadi kan tadi ada proses perendaman nutrisi ya Bu. Nah, cairan tadi bisa penjenengan simpan untuk 6 bulan. Cairan yang bekas untuk merendam itu bisa penjenengan simpan, tapi disaring dulu kalau bisa. Kemudian penjenengan simpan setelah 6 bulan nanti mau ke 6 bulan, celengan ibu itu dibuka, tabungan itu dibuka untuk nyemprot tanaman. Jadi tanamannya disemprot di stomatanya nih Ibu Aisyah, di balik daun nih. Nah, apakah boleh disemprot every month umpamanya atau tiap bulan, tiap 2 bulan, 3 bulan? Oh, boleh aja Bu. Tapi itu nanti subur banget. Kemudian yang kedua, daunnya akan lebih lemas. Untuk aglonema kan daunnya harusnya tidak hanya lemas banget tapi agak kaku sedikit kan gitu nih. Nyata nih Bu Aisyah. Atur nuwun.
Ya, Ibu Aisyah, apa sudah jelas? Halo Ibu Aisyah. Kenapa kita masuk di 6 bulan Y? Atau kalau kurang jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak daun ini, kalau anthurium kan butuhnya dia keras. Kalau dia lunak sekali, itu kurang baik. Y. Jadi, contoh kalau panasnya kurang, tangkai daun ini akan memanjang juga. Ini di sini. Sehingga pertumbuhannya tidak meroset atau tidak kompak. Dia harusnya roset ya. Seperti itu. Jadi kalau ini itu sebelum sebelumnya seperti contoh ini. Jadi kami ada beberapa contohnya sebenarnya. Itu ada yang di dekat tadi. Jadi ini itu ditaruh di bawah pohon. Terlalu rindang, tangkainya akan memanjang di sini, daunnya panjang betul. Tetapi dia tetap kaku sebenarnya. Nah, tergantung mengatur cahayanya aja. Tapi begitu dia masuk di panas total, itu akan seperti ini. Dia akan keras, nih. Keras dan akhirnya roset kompak. Ini. Kemudian untuk air kapur itu jangan dibuang, Bu. Semuanya tidak boleh dibuang. Itu kemudian penyaring, airnya diendapkan, disimpan. Nanti suatu saat kalau Ibu nanam sayuran seperti bayam Brasil umpamanya gitu, itu ada kayak walang kecil sehingga daun itu kemakan lubang-lubang. Air kapur tadi itu tinggal Ibu nambahi kunir lembut, kemudian 1 sendok teh untuk setiap 1 liter, dikocok dengan air kapur tadi, kemudian didiamkan 1 hari, kemudian dikasih dengan cairan fermentasi kita 1 sendok teh juga, itu akan jadi larutan biang untuk masalah walang. Sehingga nanti tanaman Ibu daunnya tidak lemir, dia akan kaku, tetapi kakunya terkondisikan tidak kaku banget. Kemudian yang kedua tidak mudah terserang trip. Kemudian kalau untuk sayur dia tidak akan mudah terserang walang kecil. Walangnya cuma sekitar 1 sentinan itu loh, Bu. Seperti itu. Mungkin itu Ibu Aisyah jawaban saya. Matur nuwun. Ya, baik Pak Didi. Jadi dalam proses pembuatan media tanam ini pun tidak ada limbah yang terbuang, ya. Artinya air gamping itu kita gunakan kembali. Kemudian air sisa larutan nutrisi itu juga bisa kita gunakan untuk menyemprot, ya. Bisa disimpan, ya. Jadi tidak ada, kita benar-benar zero waste gitu ya. Tidak boleh ada yang dibuang, ya. Tidak boleh ada yang dibuang. Kemudian gampingnya sendiri, endapan gampingnya sendiri nanti untuk campuran dalam media, kalau masih punya tanah untuk campuran media tanah. Sehingga nanti pH-nya akan stabil. Oh ya, bila mana ini ada yang masih menggunakan media tanah, ya. Yeah. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali nih. Assalamualaikum Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen. Salam dari Jogja, Pak Dedi. Alhamdulillah. Ini mau tanya Pak Dedi, ini untuk media tanam plastik ini, apakah bisa untuk anggrek, kangkung dan sebagainya? Anggrek sama? Kangkung, bayam, gitu bisa? Sayuran, ya. Jadi bisa diperlihatkan. Sebentar ya Bu Indri, kami langsung the spot aja. Jadi kalau untuk kangkung atau bayam sejenisnya itu sangat bisa, karena kami nanam bayam Brasil juga dengan media plastik, Ibu. Biar nanti termasuk Lombok ya?
Lombok ya Pak ya. Sebenarnya sampai tanaman keras pun tidak ada masalah. Yang penting nutrisinya kan nanti kan bisa diatur nutrisinya. Nah ini kan media plastik Bu. Oh iya. Ya ini media plastik ini. Ini kami menanam bayam Brasil dengan media plastik di sini. Nah ini yang tadi saya maksud. Ini kan lubang-lubang tadi Bu Indri. Iya. Ini lubang-lubang kayak ini, itu berarti kan ada walang kecil. Tapi kita jangan bunuh mereka. Oh, mereka yang butuh makan, kan gitu. Iya. Nah, ini penanganannya dengan sisa daripada air kapur tadi, kemudian disimpan, nanti begitu jernih, kemudian dipakai tambahi kunir, kemudian ditembakkan ke sini, sudah. Walang itu dia tidak akan makan sebanyak ini, dia hanya makan paling sedikit dan satu tangkai itu paling satu 2 daun, biar aja itu sedekah untuk dia. Iya. Kapan-kapan saya tak sowan ke Solo Pak dengan Dokter Puni. Wah, Masya Allah. Terima kasih. Mendingan kemudian kalau untuk anggrek bagaimana? Kan ngeten nggih. Nah, kalau untuk anggrek yang dibutuhkan kan medianya kan tidak tanah kecuali anggrek tanah Bu. Ya. Ya, anggrek itu kami ada formulasi sendiri kalau untuk anggrek itu. Jadi limbah daripada ayam omega itu nanti tinggal diplastiki menjadi bentuk bulatan, kemudian bulatan-bulatan seperti ini. Nah ini plastik, kemudian nanti plastiknya yang buntelan plastik ini taruh di bawahnya. Jadi ini di atas sebagai penindih, sekaligus sebagai penindih. Nah nutrisi daripada anggrek itu nanti akan dari sini. Ini dikhususkan yang untuk anggrek. Ngaten Bu Indri. Iya. Pilih itu jawaban saya Bu Indri, matur sembah nuwun. Kapan tindak Solo? Nggih, nanti saya koordinasi dengan teman-teman nggih. Matur suwun Pak Dedi, salam kangen. Sami-sami. Enggak mungkin Terima untuk yang kasih, lain. Ibu Indri, Ibu Aisyah. Monggo yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berarti untuk sebagai media tanam untuk tanaman pangan di sayur-sayur tidak ada masalah nggih, Pak Dedi? Insya Allah enggak, asal perlakuan di awal betul nih Pak Farhan. Iya, perlakuan karena dalam plastik itu sifatnya karsinogen juga. Ya, mungkin ini kan ada teman-teman yang di sini pakar kimia atau pakar biologi mungkin barangkali ada yang melihat keganjilan ini gitu Pak Dedi. Jadi ternyata masih ambang batas aman ngaten nggih. Insya Allah. Baik, Nah, ini ada silakan Pak yang Rusdi lain. dari Kopeng ini. Kopeng Kalimantan atau Kopeng mana? Sopeng. Nah, ini apa ini Pak? Saya Ananta, Pak Ananta dari Semarang. Monggo Pak Ananta, barangkali ada pertanyaan. Noise-nya banyak, enggak ada suaranya ini. Monggo mungkin ada yang lain. Ya, kami persilakan atau Pak Didi ya. Saya sedikit. Oh ini. Mbak Bu Firda. Firda. Pak, kalau misalkan tadi kan pakai apa sih, gamping atau kapur apa kan itu? Apa? Gamping wungkul ya? Gamping wungkul, ya gamping wungkul itu. Itu kan ibaratnya kayak udah jarang kan gamping wungkul. Kalau ada opsi lain nggak buat gantiin gamping wungkulnya itu? Gamping cari di toko bangunan Bu. Penggantinya gitu maksudnya ya, pengganti untuk gamping. Orang kan
nggak tahu di daerah setiap orang kan beda-beda. Mungkin ada yang gampang, ada yang susah. Nah, kalau kita mau nyoba itu gantinya ada opsi lain nggak? Ya, baik Ibu Firda. Sebenarnya kemarin kita juga coba cari di marketplace itu ada tersedia juga. Silakan Pak Dedi, barangkali pertanyaannya untuk opsi lain ada tidak yang bisa menggantikan gamping di proses ini? Terima kasih Bu Firda di Jakarta Cibubur ini. Ini masternya kucing Pak Farhan. Enggak ya Pak. Punya klinik kucing ini. Mbak Firda, Ya. kita hindari kimia ya. Jadi memakai alam aja yang ada, dan selama ini kami lebih fokus di gamping wungkul itu. Dan kalau dulu kalau kami dicari di Solo itu enggak sulit sebenarnya, di toko-toko material itu banyak Mbak. Biasanya kalau 17-an itu ngecat jalan itu loh Mbak. Oh, buat ngecat jalan tuh pakai itu Pak? Pakai kapur kan itu. Oh, pakai kapur. Iya. Ya itu gamping wungkul itu. Harganya cuma 6.000. Kilo itu 6.000 sampai 8.000. Gitu ya Pak. Iya, dan makanya kan cuma sekilo cukup kalau umpamanya itu bungkul betul ya, dalam arti bungkulnya tidak dicampur. Jadi masih bongkahan itu sekilo, tapi kalau ada yang jual bongkahannya itu sudah mulai dikecil-kecil dan warnanya sudah agak berbeda. Di marketplace itu kita pernah beli, itu panasnya tidak maksimal, itu karena gampingnya sebagian sudah kena air. Jadi kadang-kadang nambahi ya. Tapi kalau wungkulnya wungkul betul ya, dia akan timbul panas tinggi. Itu Mbak Firda. Itu masalah di klinik apa Mbak Firda? Sampah no Pak, sampah plastik bekas itu, bekas makan. Nah ya itu jangan dibuang Mbak. Iya Pak, makanya mau dicoba. Ya oke. Ya mungkin ya Mbak Firda, itu mungkin tipsnya ya, kalau untuk mengetahui gamping itu masih bagus atau tidak, dalam arti masih aktif atau tidak, itu bisa dites, ditaruh sedikit saja di atas air, itu biasanya dia akan berbuih, muncul panas, berbuih itu. Nah, tapi kalau sudah biasanya menjadi serbuk itu kurang bagus. Makanya yang paling bagus itu yang masih berbentuk batuan gitu, berangkal. Di beberapa wilayah Jawa itu disebut berangkal. Oh iya Pak. Nanti coba kita nambahin dikit ya Mas Farhan. Monggo. Penanaman kalau tadi kan digister, kemudian tanam dengan vertikal, kemudian tanam dengan langsung media plastik yang dipoteng dengan plastik yang lebih tebal ya. Kemudian kita memanfaatkan lagi penanaman yang juga tidak perlu mupuk lagi, Bu Aisyah. Jadi model seperti ini. Bu Aisyah tadi. Jadi itu isinya cairan di sini. Yang ini ada dua nih, plastik yang dua dibalik, kemudian yang di bawah ini cairan. Kemudian yang di sini sebagai media tanam ini plastik semua seperti ini. Ini plastik semua. Nanti kalau dia sudah lama ya kalau ada lagi plastik ya tinggal ditekan, masukkan plastik baru gitu seperti ini. Nah, ini dia kuat sekali. Ini sudah makan akarnya sudah makan plastik ya, bukan? Ini kuat sekali ini. Nah, seperti ini kita tambahannya seperti ini. Tambahnya dimasukkan gini. Ini sulit kali diambil, berarti udah. Nah, tinggal gini masuknya. Jadi ini untuk tambahannya masuk. Nah, yang plastik-plastik yang sudah ditreatment tadi itu disimpan aja Bu. Jadi nanti suatu saat kalau butuh untuk nambah, Ibu enggak perlu buat lagi. Jadi treatmentnya sekali aja. Kemudian ditaruh setelah masuk nutrisi, kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan ya udah simpen aja seperti itu. Jadi dengan kalau seperti ini ya, ini juga anthurium. Kita ada aglonema juga, dia akan ngeroset juga. Jadi dia tumbuh dengan baik.
walaupun tidak ada tanah sama sekali. Nah, bagi yang tambahan lagi untuk performanya lebih baik, itu memakai tambahan pril. Jadi pril dari kami itu cukup nanti diplastiki kecil segini. Setiap media tanam ya sudah cukup cuma 2 atau 3 pril aja. Sudah, itu udah nganggur itu. Enggak perlu mupuk lagi. Seperti itu. Ini sekaligus jawab Bu Indri, Mas Farhan dengan Mbak Aisyah tadi nih. Ini tambahannya seperti itu. Ini tadi kan pertanyaan Ibu Aisyah tentang setelah 6 bulan itu butuh nutrisi lagi atau tidak, kan gitu. Ternyata memang dengan metode yang seperti itu bisa memungkinkan tanpa ada penambahan lagi nutrisi, gitu. Jadi bisa sekali tanam itu. Kecuali untuk mungkin tadi yang tanaman-tanaman hias yang tadi itu bisa menggunakan nutrisinya itu pun dari sisa larutan yang kita untuk treatment itu, dan itu disemprotkan di stomatanya. Ya. Nah, itu di bagian daun bagian bawah, gitu nih Pak Dedi. Ya, kemudian ini ternyata misalnya gini Pak Dedi, kita satu rumah tangga ini misalnya belum pernah melakukan ini, kita punya simpanan plastik itu misalnya sampai 5 kilo. Nah, ini kan kemudian 5 kilo itu kalau kita buat pot-pot seperti itu kan bisa banyak nih. Tapi ternyata ini setelah treatment sekali itu kita nggak masalah kalau disimpan dulu tidak langsung diaplikasikan ke pot gitu, bisa nih. Iya, jadi ini kan biasanya kalau ibu-ibu misalnya kumpul sama teman-teman itu kan aplikasinya cukup sekali, lalu nanti kalau ada waktu senggang itu baru dibuat lagi untuk media tanam gitu. Selanjutnya ya. Nah kemudian untuk prilnya Pak Dedi, prilnya ini setahu saya ini kan ada pril ini dihasilkan dari sisa atau sampingan dari pembudidayaan ayam omega. Nah ini bisa tersedia di Mekar Teknologi. Oh iya Mas Bawaran, kita sedia dengan harga yang sangat terjangkau itu. Baik, nanti mungkin bisa diinformasikan untuk media tanam plastik ini ada kemungkinan membutuhkan pril sama yang tadi larutan nutrisi itu. Ya, seperti ini bisa sekaligus untuk anggrek ini. Ini jawab Bu Indriati. Jadi warnanya dia hitam di sini. Ini pril ini pril ya. Ada 2 warna coklat dan hitam. Jadi kalau untuk anggrek seperti ini, tapi dipakai untuk non anggrek pun juga tidak masalah. Tapi paling bagus untuk media tanam anggrek. Seperti ini yang untuk anggrek. Monggo mungkin ada yang lain. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada pertanyaan lain? Ini ada dari tidak muncul ini namanya. Bentar. Bu Kuswanti. Tentang bagian dalam digester. Ya. Oh, bisa dijelaskan Mas Farhan? Ibu Kuswanti. Oh, nggih. Monggo kita buka aja pembuatan digisternya. Kalau nanti masih kurang paham nanti offline ya Bu Kuswanti. Nah, iya bisa. Baik, pertanyaan dari Ibu Kuswanti tentang bagian dalam digester. Baik. Sebagaimana tadi Ibu lihat ya, Bapak-bapak Ibu lihat, digester tadi kita buat itu 100% menggunakan bahan limbah, itu bahan bekas. Di situ tadi ada kita menggunakan bekas kemasan air minum galon, kemudian ada paralon bekas yang di atas bagian atas itu paralon yang ukuran besar, diameternya besar, kemudian yang bagian bawah juga menggunakan paralon juga, itu ukurannya lebih kecil, kemudian ada kita gunakan keran bekas, dan ada lagi untuk penopangnya kita menggunakan besi penopang untuk pot itu yang biasa digunakan oleh rumah tangga gitu. Nah kemudian bagian dalam itu sebenarnya sangat simpel. Nah ini kita lihat gambar digisternya. Ya,
Jadi bagian atas itu ada pipa paralon yang tembus masuk sampai ke bagian bawah galon atau mulutnya galon bagian bawah. Jadi kita langkah awalnya kita bikin lubang dulu di galon ini, lubang bagian atas. Nah ini galonnya kita balik ya. Jadi lubang bagian atas kita masukkan paralon sampai kurang lebih itu di mulut galon. Nah itu pun tentu nanti kalau kita offline ya kita bisa tunjukkan langkah-langkahnya karena ada beberapa parameter ya yang harus dikerjakan. Di situ ada beberapa lubang. Nah kemudian mulut galon bagian bawah itu kita sambung paralon lagi. Nah ini paralon bekas juga. Yang paralon ini sebelumnya sudah kita lubangi juga, kurang lebih itu ada 20 cm. Itu ada sambungan pipa. Ini pipa tujuannya untuk mengalirkan output dari limbah ini ya, yang berupa nanti pupuk organik cair. Nah ini bagian terbawah dari setelah ini ya, setelah keran itu sebenarnya ada satu filter yang itu berisi komponen-komponen khusus itu yang Pak Dedi temukan. Nah di sini persis bagian bawah itu setelah dari ya seperti yang ditunjukkan di gambar. Nah, persis di bawah dari keran air itu ada satu filter yang berisi komponen-komponen di situ yang kemungkinan besar itu digunakan sebagai sarangnya mikroba. Nah, jadi ini usianya semakin lama semakin baik. Ya. Nah, kemudian untuk di dalamnya itu sudah tidak ada apa-apa lagi sebenarnya, kecuali tadi di bagian galon itu ya cuman berisi plastik-plastik yang sudah kita treatment menggunakan 3 langkah tadi, pembuatan metamplas itu ya, media tanam plastik. Kita masukkan semua hasil tadi, limbah-limbah plastik yang sudah kita treatment, kita masukkan, dan di situ itu menjadi media tanam. Nah ini, jadi kita bagian atas ini kita buka lubang-lubang seperti ini tidak perlu khawatir bahwa ini tidak akan ke atas karena sudah terperangkap oleh plastik-plastik yang sangat banyak. Nah ini juga kita fungsikan menjadi media tanam. Adapun akan seperti apa lubangnya atau modelnya bagaimana, ini tidak masalah. Ini bisa Bapak-Bapak Ibu kembangkan. Yang terpenting adalah desain mekanismenya itu mengikuti arahan dari Pak Dedi. Nah, jadi tanamannya yang jenis apa, kemudian tata letak lubangnya mau seperti apa, ya itu kami persilakan. Atau mungkin menggunakan limbah yang lain, bahan-bahannya misalnya kemarin, misalnya ada kita pakai gerabah gitu, cuci bahan dari tanah itu juga bisa. Jadi memang kami bebaskan untuk menunjang estetikanya. Mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekarang lebih ahli. Yang terpenting adalah bagian dalamnya itu hanya berisi itu paralon. Paralon itu nanti ada beberapa lubang dan itu sudah diperhitungkan secara khusus. Kemudian di bagian bawah itu ada paralon lagi yang di dalamnya di bawah dari keran air itu ada satu filter, dan ini filter ini kemungkinan kita nggak bisa buat ya, itu baru disediakan oleh Lembaga Teknik. Itu nanti disiapkan ukurannya yang pas dengan paralon yang digunakan. Itu nanti kurang lebih ada 20 cm ya Pak Dedi panjangnya ya, filter itu ya. Yeah. Kalau ada contohnya nanti bisa diperlihatkan. Yeah. Kemudian jadi kalau dari atas, kalau dari tabung besar, itu ada penahan material besarnya. Jadi kalau sayur tidak langsung ke tabung kecil, itu ada penahannya di situ. Dan semua limbah itu tidak akan ketemu limbah padat ya Pak Farhan. Jadi semua jadi cair. Semua limbahnya jadi cair. Jadi dia tidak akan penuh karena tidak ada material yang jadi padat.
Jadi tidak ketemu pupuk padat, tapi menjadi ketemunya pupuk cair. Ya, ini kan biasanya permasalahan yang ditemui oleh teman-teman. Misalnya pembudidaya maggot itu kan kasgotnya banyak. Kalau di sini karena memang fermentasi anaerob ya, jadi tidak ada kasgot. Tidak ada karena tidak ada semuanya BSF menjadi yang cair. masuk. Iya, Iya. iya tidak ada BSF yang masuk. Jadi semua bisa diuraikan, gitu. Iya. Semua yang organik bisa diuraikan dan hasilnya menjadi pupuk organik cair. Iya. Nah, demikian. Nanti mohon diperlihatkan Pak Dedi untuk tadi Pril sudah, kemudian Hasilnya hasilnya ya, hasil dari TOC itu, kemudian sama perlakuan kita dalam menggunakan digester itu Pak Dedi. Misalnya setelah kita masukkan limbah organik itu nanti apakah membutuhkan lagi perlakuan khusus gitu? Ada tambahan-tambahan nutrisi atau yang sebagainya. Oh iya, itu tadi Pak Jayadi itu Pak Farhan. Pak Jayadi resen ya. Moga kita Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Jayadi. Pak, tadi itu kan saya lihat di dari Pak Dedi itu tanaman yang sudah tumbuh besar itu kan akarnya mengikat ke media plastik itu ya. Iya. Betul. Kalau kita mau mengganti dengan tanaman baru gimana Pak? Itu bisa dipakai ulang atau? Yang dipakai ulang apanya Pak Jayadi? Medianya, media. Bisa. Misalnya tanamannya sudah mau kita ganti. Ya bisa Pak, tapi ini sudah ngikat plastik keras Pak. Jadi nanti tinggal nambahi plastik aja. Jadi kalau Pak Jayadi pakai kantong plastik yang lebih besar, namanya seperti ini nih. Ini sudah ada contoh yang sudah keluar ya, akarnya keluar. Ini akar ini keluar namanya gitu nih Pak Jayadi nih, atau nembus gini. Iya. Tinggal diselubung aja Pak. Diselubung yang lebih besar, kemudian di selubungannya itu dikasih aja sampah plastik lagi. Jadi di selubung. Jadi ini tidak perlu diambil atau diganti plastiknya selama dia belum jadi mikroplastik. Itu eman-eman Pak. Jadi mending di selubung yang lebih besar, kemudian di sisa rongganya ini dikasih plastik-plastik lagi gitu Pak. Nyata Pak Jayadi. Oke. Yeah. Kalau mau memperbesar, maksud saya gini, contoh misalnya tanaman cabai ya. Oh, misalnya tanaman cabai. Itu kita tanam kan nanti tanaman cabai sekian bulan kan mati misalnya. Iya. Nah, mau kita ganti dengan tanaman baru gimana? Kalau umpamanya tanaman cabai kan tanaman ini mati itu langsung dipotong di pangkal akar yang di atas Pak. Oh iya. Akar itu biar aja Pak. Akar itu biar biar dia membusuk di situ, biar aja. Oh iya. Nah, oke, kemudian paham. Pak Jayadi mendiamkan. Setelah dia diamkan, kemudian Pak Jayadi ditanam dulu. Baru mulai proses penanaman ulang. Jadi rongga yang dibentuk oleh akar itu kan sebagai jalannya Pak. Sama seperti pembuatan rongga di dalam tanah. Akar itu kan membuat rongga Pak. Iya. Untuk oksigen ya. Siap. Iya. Ngaten Pak Jayadi. Terima kasih Pak. Iya, sami-sami. Iya. Pak, tadi saya ikut masuk Zoom-nya telat Pak. Bisa dikirim ini ya, videonya ya. Nanti kontak dengan Mbak Maida ya Pak. Oh iya. Makasih, Pak. Dengan Mbak Maida Siap. nanti akan dikontak. Ini ada lagi Resen Pak Farhan. Iya. Iya, terima kasih Pak Assalamualaikum. Jayadi pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hasil Zoom kita kali ini akan di-share di YouTube-nya kami ya Pak dari Mekar Tekno. Nanti itu kalau Bapak Jayadi bisa lihat di kolom obrolan itu sudah kami sudah kami cantumkan link dari channel YouTube-nya Mekar Tekno. Nah, nanti di situ
selain ada rekaman dari Zoom kita kali ini, itu juga sudah ada beberapa konten yang berisi dari penemuan-penemuan oleh Mekar Tekno. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Imo, Pak Dedik. Apakah sebelum memasukkan plastik-plastik yang sudah di-treatment tadi, apa di dalam galon itu kita berikan pril? Matur nuwun Pak Imo. Seperti tadi saya matur, pada prinsip dasarnya itu seperti yang mudah tadi. Cuman permasalahannya sekarang kita kan nggak pingin repot nih, nggak pingin repot, pinginnya pokoknya tanaman tumbuh bila perlu tinggal mirsani atau tinggal lihat aja nih, nggak perlu mupuk atau bagaimana. Nah kalau pengen seperti itu berarti ada tambahan pril di dasar daripada media tanam. Ini juga berlaku untuk kalau untuk tanaman-tanaman buah memang khusus nih, harus ada. Tetapi kalau seperti tanaman-tanaman kayak anthurium dan sebagainya pengen baik dan tidak repot, ya pril itu ditaruh di dasar sebagai sumber nutrisi yang cukup. Sehingga kita sudah tidak khawatir tentang kekurangan nutrisi daripada tanaman itu. Gitu Pak Farhan, Pak Imo. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Dedi. Ya, jadi ini sudah semakin mengerucut ya, makin jelas juga. Kemudian dari Pak Jayadi, ya ini kemungkinan karena kasusnya Pak Jayadi ini nanam cabai. Jadi bisa nggak Pak Jayadi, tanaman cabainya bisa setelah tidak produktif itu bisa potong di bagian atasnya akar itu, jadi biarkan akarnya membusuk. Sebenarnya Pak Dedi ini juga paham ini Pak Jayadi, cabai yang panen terus ini tidak perlu. Ya mungkin nanti Pak Jayadi bisa mampir ke Mekar Tekno di Bayan Kerajaan itu. Kalau ingin tahu cabai yang mana ini Pak Farhan? Pak Jayadi sebentar. Nah, ini tidak ada info. Pak Jayadi dari mana nggih, Pak Jayadi? Nah, nanti. Oh, masih aktif ini sebenarnya mic-nya ini. Ya, soalnya Pak Jayadi tadi Pak tidak menyimak dari awal itu tadi. Apa-apa. Tidak menyimak dari awal. Iya. Mungkin ada silakan yang lain. Monggo, Bapak-bapak. Ibu-ibu, monggo. Nanti Mbak Maida mungkin bisa menunjukkan nggih, Mbak Maida. April, kemudian cairan nutrisinya itu nanti bisa ditunjukkan di kamera. Kemudian harganya berapa juga itu. Nanti bisa diperlihatkan. Ini kan kemungkinan beberapa juga membutuhkan pril karena yang ringkes yang sekali tanam tidak perlu treatment lagi gitu. Atau mau lebih repot treatment ya mungkin perlu semprot dan sebagainya. Nanti bisa diperlihatkan Mbak Maida. Nah, ini ada yang masuk lagi. Oh iya, Pak Imo, silakan. Sudah masuk waktu zuhur nih, wilayah Solo nih. Saya wilayah Jawa Tengah paling barat ini belum masuk. Kami persilakan Bapak-bapak Ibu-ibu sebelum acara ini kita tutup, barangkali masih ada pertanyaan. Dan nanti bila diperlukan kita akan mengadakan workshop atau pelatihan secara khusus yang offline untuk digestring. Karena ini kalau untuk online itu memang sulit untuk kita mengupas tuntas termasuk kita cara pembuatan digester dan sebagainya itu kan memang harus secara langsung begitu. Mbak Maida silakan coba ditunjukkan dulu untuk nutrisinya
pril dan sebagainya? Kelihatan deh. Coba, ini gambarnya belum masuk, Mbak Maida. Pakai ini akunnya Pak Dedi. Iya boleh. Nah itu, ya, ya. Nah bisa sambil dijelaskan yang kiri apa, kalau yang kanan pril itu. Oke, yang ini pril Mekar Tekno yang tadi sudah dijelaskan Pak Dedi nggih, yang dibentuk bulat-bulat seperti ini. Pelet ya, yang sudah kayak pelet ikan itu ya. Ya, dicetak seperti pelet ikan. Jadi ini nanti makanya tinggal dimasukin ke plastik tadi, dibentuk bulat seperti ini. Harganya Mbak, harganya satu itu berapa Pak? Ini 1,5 kilo di harga 10.000 karena masih hitungannya pelatihan nggih Mas. Oh ya, ya. Kalau harga normal nggak boleh ini 10.000. Nah kalau yang ini untuk nutrisinya. Itu nutrisi yang kita pakai pada saat treatment plastik itu ya, di langkah terakhir itu ya. Nggih, leres. Aduh adan. Oh iya, itu penggunaannya bisa untuk berapa kali bikin itu Mbak? Banyak itu ya? Ini berkali-kali tuh Mas, karena ini kan 500 ml nggih. Kita pakainya cuma 2 tutup per 1 liter. Apalagi sesuai yang diberitahu sama Pak Dedi tadi, bisa disimpan kan setelah dipakai treatment tadi. Iya, ya. Otomatis bisa. Harganya Mbak? Banyak. Kalau untuk harga, karena masih harga pelatihan tak kasih 35.000. Kalau jenengan mau beli paket ya bisa 45.000 dapat 2 ini, 1,5 kilo sama nutrisi Metamplas 500 ml. Ya. Kemudian yang untuk digester ada lagi nggak? Kalau untuk digester. paket digester nggih. Paket digester nantinya itu buat harganya 250 Mas Farhan. Nah, itu sudah dapat pril 1 kilo, sudah dapat serbuknya ini. Serbuk ya, sama itu. alat lengkapnya digester. Dan sudah dapat subsidi ongkir 20.000. Oh, berarti Jogja, digester itu sudah 250.000 itu sudah komplit ya, sealat-alatnya termasuk dalamnya itu sudah semuanya ya, sudah langsung pakai ya. Leres Mas Farhan. Sudah ada tanamannya belum itu Mbak nanti Mbak? Waduh kalau tanamannya. Belum ada tanamannya ya? Nanti paketnya beda itu kalau ya? Ada tanamannya. Iya iya, baik. Nah kecuali yang mau bisa bikin digester sendiri nanti mungkin untuk pelatihan. Iya leres Mas, kita adakan pelatihan pembuatan digester nggak? Biar bisa bikin sendiri ya. Iya leres. Nanti tinggal beli itunya saja ya, nutrisinya saja sama cairan untuk pupuk tadi, serbuk tadi. Oke, terima kasih Mbak Maida. Jadi harga yang pril itu tadi 1,5 kilo itu 10.000 dan itu penggunaannya sebetulnya bisa lama sekali ya, bisa 1 tahun ya, 1 tahun lebih kalau kita cuma untuk kebutuhan satu rumah itu ya. Karena penggunaan pril sendiri di digester maupun di apa namanya tadi yang pot plastik yang bila mana kita tidak membutuhkan sekali tanam gitu ya, maksudnya nggak pakai treatment lagi, itu kan ternyata sangat irit, sangat kecil ya, kita bentuk cuma 1 bulatan kecil gitu. Jadi 1,5 kilo yang 10.000 itu bisa awet sekali, termasuk ininya cairannya tadi yang untuk mengolah Metamplas itu kalau dipaket jadinya 45.000 sama pril. Nggih, terus paket. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Mbak Maida. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi karena ini sudah masuk ke waktu zuhur wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, acara ini kami persilahkan ke Pak Ari kembali untuk menutup. Pak Ari, apa masih monitor? Pak Ari, masih monitor? Pak Dr. Ari? Ya, nah, silakan Pak Dr. Ari. Oke, matur nuwun. Terima kasih kepada para peserta semua yang telah mengikuti acara pelatihan ini. Ini mungkin awal-awal sebagai initial proses begitu untuk pelatihan berikutnya.
yang bisa nanti kita lanjutkan dalam pelatihan-pelatihan berikutnya. Sekali lagi atas waktunya kami ucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Maka kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelatihan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan nanti bisa dilanjutkan dalam pelatihan-pelatihan lain, dan kita akan kontak dalam komunitas-komunitas pemelihara alam. Terima kasih sekali lagi. Kami bekerja Mas Farhan untuk closing acara ini. Matur nuwun Mas Farhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah masuk ke penghujung acara, kami selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan dari kami dan ada kesalahan kata-kata dari kami. Kita nanti akan lanjutkan di berbagai forum ya, untuk yang teman-teman sudah tergabung di grup grup workshop itu masih bisa dilanjut pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya. Kemudian yang belum tergabung di grup-grupnya Mekar Tekno, kami persilakan nanti bisa minta link grup kepada Ibu Meja. Nanti biar diskusi kita bisa lebih detail. Kemudian bila mana diperlukan pelatihan-pelatihan offline, itu bisa kita selenggarakan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.